Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Fauzi dari 12 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang ekoenzim. Apa sih yang disebut ekoenzim itu? Ekoenzim atau dalam bahasa Indonesia disebut ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik gula dan air. Cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma yang asam segar yang kuat. Sampah buah ataupun sayur adalah salah satu bahan untuk membuat cairan ekoenzim. Sampah bisa bernilai ekonomis positif apabila dimanfaatkannya dengan baik. Limbah organik seperti sampah buah dan sayur sangat diperlukan dalam pembuatan ekoenzim ini. Limbah agroindustri seperti kulit jeruk, kulit melon, kulit buah naga, kulit mangga, dan kulit buah lainnya sering kurang dimanfaatkan dan mencemari lingkungan sekitar. Pada kenyataannya, limbah tersebut mengandung selulosa yang berpotensi sebagai sumber glukosa untuk fermentasi etanol. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mempelajari proses pembuatan bahan aktif ekoenzim dari limbah buah seperti kulit buah nanas, jeruk, naga, dan melon. Yang kedua, mengetahui karakteristik bahan aktif ekoenzim yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja ekoenzim tersebut. Dan yang terakhir, untuk memanfaatkan dan mengolah limbah organik daripada menjadi sampah, sekaligus menjaga dan melindungi bumi kita sendiri. Proses fermentasi dalam pembuatan ekoenzim berlangsung selama 3 bulan. Setelah itu, cairan yang dihasilkan yaitu berwarna coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Sudah bisa dimanfaatkan selama proses fermentasi berlangsung. Reaksinya adalah CO2 plus NO2 plus O2 menjadi NO3 plus NO3 plus CO3. Setelah proses fermentasi sempurna, barulah ekoenzim terbentuk. Hasil akhir ini juga menghasilkan residu tersuspensi di bagian bawah yang merupakan sisa sayur dan buah. Residu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sedangkan liquid ekoenzim itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pertama, pembersih lantai. Sangat efektif untuk membersihkan lantai rumah yang kotor. Desinfektan dapat digunakan sebagai antibakteri di bak mandi. Yang ketiga, insektisida digunakan untuk membasmi serangga dengan mencampurkan enzim dengan air dan digunakan dalam bentuk spray. Yang keempat, cairan pembersih di selokan, terutama selokan kecil, sebagai saluran pembuangan air kotor. Fermentasi ekoenzim tersebut dalam proses katabolisme yang terjadi dalam kondisi tidak ada oksigen atau yang disebut anaerob. Pembuatan ekoenzim ini merupakan proses respirasi anaerob atau yang biasa disebut fermentasi. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen. Logonya adalah H. Terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol, asam laknat. Ada beberapa organisme yang dapat melepaskan fermentasi alkohol. Organisme ini akan mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol atau yang disebut etanol. Berdasarkan kajian literatur diketahui bahwa ketika proses fermentasi glukosa dirombak untuk menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat dalam kondisi anaerob akan mengalami penguraian atau pirufat dekarbosila menjadi asetaldehid. Selanjutnya asetaldehid diubah oleh alkohol dehidrogenase menjadi etanol dan karbodioksida, di mana bakter akan merubah alkohol menjadi akte dan air. Yang selanjutnya asetaldehid akan diubah menjadi asam asetat. Sedangkan dari segi warna yang dihasilkan oleh ekoenzim itu berkaitan dengan proses fermentasi. Berdasarkan penelitian ekoenzim dengan bahan baku kulit nanas kering lebih cepat fermentasi karena telah berwarna coklat pekat. Hasil tersebut sesuai dengan Penmasta tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa warna untuk produk yang ekoenzim yang telah fermentasi sempurna adalah coklat tua. Kesimpulan dari video ini adalah
Sampah organik yang biasanya menjadi limbah nyatanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat cairan serbaguna atau yang disebut ekoenzim yang mudah terurai, aman, dan ramah bagi manusia dan lingkungan. Sampah organik yang dipakai dalam pembuatan ekoenzim akan berubah warna menjadi coklat dan aroma dari ekoenzim juga berubah menjadi asam segar yang menandakan bahwa ekoenzim tersebut telah mengalami proses fermentasi. Ekoenzim itu bersifat asam dengan pH yang rendah, kurang lebih 7. Jadi dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar, kita bisa membuat larutan ekoenzim yang serbaguna sekaligus bisa melindungi dan menjaga bumi kita. Berikut adalah hasil ekoenzim saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.